Ya, oke, kita terjemahkan dulu ya, bukan kita terjemahkan tapi kita pindahin dulu datanya. Kita pindahkan dulu datanya. Jadi Anda melihat saya mengerjakan dari awal. Jadi kalau Anda ya ikutin ya. Oke. Produk. Ya kita sebut aja singkat aja ya, B1, B2, B3, B4. Oke. Kemudian ini saya mau bicara tentang order dulu. Ini adalah total, ini key customer order. Kemudian ini adalah total order. Key customer order untuk produk nomor 1 itu ada 150. Untuk 2 nggak ada, 3 nggak ada, 4 sebanyak 600. Total ordernya 1.400, 210, 1.510, 116. Oke, ini adalah total ordernya. Oke. Nanti berapa yang diproduksi? Saya taruh di sini. Saya kasih angka satu-satu dulu. Ya, nanti ini yang mau kita cari ya, satu-satu ini yang mau kita cari. Ini juga saya jumlahkan, nanti jumlahnya berapa di sini. Oke. Total. Kemudian kita masukkan di sini ada standard cost. Oh, ya standard cost. Standar. Oke, ini ada produknya. Kemudian ini material. Ini labor, ini overhead. 3325 3575. Kemudian 9,9 7,5 10,5 11,25. Overheadnya 23,1. Oke, 23,1 ya. 17,5 24,5 63,75. Sehingga total cost per unit ya ini karena sudah standar cost ya, jadi per unit. Total costnya ya dijumlah aja gitu ya. Sementara selling price-nya adalah 180, 130, 175. Sehingga profit per unitnya selling price dikurangi dengan total cost-nya. Ini adalah profit per unit. Sehingga total profit itu akan sama dengan, tuliskan di sini, sum produk dari berapa produksi masing-masing produk dikalikan dengan profit per unitnya. Oke, ini adalah total profitnya dari sini ya, total profitnya. Oke. Nah, berikutnya kita akan ngitung tentang apa ini? Kapasitas. Ini dalam satuan jam kerja tersedia. Oke. Tapi saya masukkan dulu data bill of labor-nya. Oke.
Ini ada departemen drawing, extrusion, winding, packaging. Packaging 1201, kemudian 1141, kemudian 1300, kemudian 1032. Itu ya. Kemudian, di sini saya tulis berapa jam kerja yang digunakan, berapa jam kerja yang tersedia. Nah, jam kerja yang tersedia itu adalah plan capacity. Di sini berarti 4.000, kemudian 4.200, kemudian 2.000, kemudian 2.300. Ini adalah jam kerja yang tersedia. Oke. Sementara jam kerja yang digunakan berapa? Nah, ini adalah sum produk dari berapa produksinya dari masing-masing produk ini. Ini kita kunci ya. Kita tekan F4 gitu. Kemudian ini jam kerja yang dibutuhkan untuk masing-masing produk di departemen drawing, gitu ya. Anda kemudian tinggal copy aja rumusnya ke sini. Oke. Nah, saya kira semua data sudah kita masukkan ya. Cuman data tentang ini average output per per bulan dan sebagainya ini nanti akan ada analisisnya ke sana. Ini bukan berarti nggak ada manfaatnya nih data ini, ada ya, cuman nanti ya. Ya, oke. Sudah ya, tadi saya maksimumkan ya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Kita mulai kerjain. Nah, masuk ke data solver. Yang pertama, mau ngapain sih kita ini? Saya mau memaksimumkan profit. Nah, ini adalah total profit saya ya. Ini kita mau maksimumkan, maka pilih max gitu. Changing variable cell-nya adalah outputnya ini. Itulah changing variable sales-nya. Jadi agar profitnya maksimum, kita tuh harus memproduksi berapa untuk masing-masing produk, kan begitu ya. Constraint-nya adalah yang pertama, outputnya ini harus lebih besar sama dengan permintaan dari key customer ya, yang permintaan dari key customer. Harus lebih besar sama dengan itu. Kemudian berikutnya lagi apa? Outputnya tidak boleh lebih dari apa yang sudah diminta. Jadi ngapain kita produksi lebih dari yang diminta? Jadi ini harus lebih kecil sama dengan total order. Itu ya. Tambahkan lagi. Constraint berikutnya adalah jam kerja yang digunakan di sini ya. Jam kerja yang digunakan ini ya. Jam kerja yang digunakan ini langsung saja.
Ya. Ini adalah jam kerja yang digunakan, harus lebih kecil sama dengan jam kerja yang tersedia. Ini yang tersedia. Oke. Sudah selesai. Cuma itu aja. Ya, constraint-nya itu aja. Nah, karena ini diasumsikan produknya itu bisa pecahan. Ya, jadi ini adalah linear programming. Anda pakai simplex LP, kita solve, kemudian minta sensitivity reportnya, gitu ya. Nah, muncul ini hasilnya ya. Ini hasilnya. Jadi total profit maksimum yang bisa kita peroleh kalau semua permintaan key customer itu harus kita penuhi, total profitnya cuma 59.900. Oke, ini kalau key customer order kita penuhi semua. Dari output ini bisa kelihatan nggak, memenuhi permintaan key customer itu sebetulnya menguntungkan apa merugikan bagi perusahaan? Anda itu memenuhi permintaan key customer itu karena terpaksa, sudah terlanjur tekan kontrak, atau sebetulnya itu memang layak Anda lakukan? Gimana? Ya. Untuk key customer yang pertama Pak, untuk produk P1 itu merupakan hal yang menguntungkan bagi kita. Ya. Sedangkan untuk yang indikatornya Pak? Indikatornya itu kita memproduksi lebih banyak daripada permintaan ke customer-nya. Sedangkan untuk yang produk P4-nya itu lebih kepada kontrak yang bisa dibilang merugikan bagi kita karena kita cuma produksi sesuai dengan jumlah yang diminta ke customer-nya. Ya, sesuai dengan kontraknya ya. Sebetulnya kalau ingin lihat persisnya bahwa, tapi itu indikator yang bagus ya, dengan cepat kita bisa tahu bahwa kita hanya memproduksi hanya sesuai dengan permintaan ke customer. Coba kalau nggak ada permintaan ke customer, mungkin yang lebih bagus adalah tanpa memproduksi produk nomor 4 itu. Ya, indikator yang lain adalah apa? Anda bisa lihat profit per unit. Ya, kita itu agar profitnya maksimum, kalau semua permintaan ke customer kita penuhi, akibatnya adalah apa? Kita tidak bisa memproduksi produk nomor 3. Padahal produk nomor 3 itu profit per unitnya yang paling tinggi. Nah, ini sudah merupakan indikator bahwa kayaknya ini karena terpaksa ya, memproduksi produk nomor 4. Itu terpaksa karena sudah ada kontraknya, jadi harus kita penuhi. Gitu ya. Kalau sampai nggak ada kontraknya itu mendingan, yang penting kita memproduksi produk nomor 3 saja. Karena profit per unitnya lebih tinggi. Produk nomor 4 itu kenapa kok terpaksa juga? Karena profit per unit produk nomor 4 itu yang paling rendah. Nih, yang paling rendah, ya kan? Jadi Anda itu harus memproduksi produk yang profit per unit paling rendah. Semua resource Anda arahkan ke sana sehingga tidak bisa memproduksi produk nomor 3 yang sebetulnya memberikan profit per unit lebih tinggi, maka itu yang paling tinggi. Itu ya. Nah, itu. Jadi itu kalau kemudian kita lihat sensitivity reportnya, itu akan kelihatan lagi. Ya. Ini sensitivity reportnya. Ya. Memproduksi produk nomor 4 itu Anda lihat yang atas ya, tabel yang atas. Oke. Lihat namanya reduce cost-nya. Minus untuk P3 ya, itu P4 ya, produk nomor 4 itu minus 43. Minus 43. Fungsi tujuan kita adalah tentang profit. Jadi kalau di situ angkanya minus itu artinya apa? Jadi kalau kita itu semula memproduksi 600, kemudian kita memaksakan diri memproduksi 601, kita tambah 1 unit. Ya, akibatnya apa? Kita mungkin harus mengurangi produksi di produk nomor 1 atau mungkin nomor 2, gitu ya. Itu mungkin harus kita kurangi karena sumber daya kita kan terbatas. Ya, maka yang lain harus dikurangi. Kalau yang lain dikurangi, dampaknya apa? Jadi profit dari produk nomor 4-nya tambah,
tambahnya tapi cuma 25 ya. Tetapi kalau produk nomor 1 dan nomor 2-nya berkurang, maka profitnya juga akan berkurang. Nah, netonya berapa dampaknya? Minus 43. Jadi, kalau tidak memproduksi produk nomor 4, profitnya bisa naik berapa? Kalau nggak usah memproduksi produk nomor 3. Nah, Anda bisa, kalau di sini ya, itu yang diminta produk nomor 4 itu kan, kalau produksi nomor 4 itu nggak usah kita produksi. Berarti kan tadinya 600, berubah jadi 0, berkurang 600. Kalau berkurang 600 itu padahal per unit pengurangannya itu bisa, kalau ini berarti menambah profit sebesar 43 ya. Itu 43. Sebaliknya kalau Anda tambah dari 600, Anda tambahin dari 601, maka profitnya justru akan berkurang 43 dolar per unit tambahannya. Jadi kalau Anda tambahin 100, berarti nanti total profitnya akan berkurang 430 begitu ya. Nah, itu kalau ditambah, kalau dikurangi maka sebaliknya, maka justru akan menambah profit kalau dikurangi. Ya. Nah, kalau ingin tahu beneran itu dampaknya berapa, karena sebetulnya ini tidak bisa Anda tambah sebanyak-banyaknya juga gitu ya dengan angka ini, karena angka ini hanya berlaku kalau penambahannya itu maksimum 43. Artinya kalau Anda menambahnya lebih dari 43, maka profitnya akan berkurang per unitnya, bukan lagi 43 nantinya. Entah berapa, saya nggak tahu. Ya gitu ya. Jadi allowable increase itu hanya mengatakan bahwa reduce cost-nya itu hanya berlaku jika ya outputnya Anda tambah sampai 43. Tapi kalau lebih dari 43, maka reduce cost-nya akan berubah, entah jadi berapa, saya nggak ngerti gitu ya. Demikian juga dengan allowable decrease-nya ya. Nah, tapi kalau ingin mengetahui lebih pasti ya coba saja gimana sih cara nyobanya. Kita abaikan. Ini saya catat dulu ya. Total profit kalau semua key customer order kita penuhi, kan gitu. Oke. 5990 ini ya. Sekarang kalau ini tidak ada constraint-nya, kan berarti tinggal kita nolkan aja, ya kan? Ya, tinggal kita nolkan saja. Anda masuk lagi ke solver, Anda solve. Ya, itu hasilnya. Profitnya bisa naik jadi 71.600 ya. Saya copy values. Nah, jadi inilah namanya opportunity cost. Ini kurangi ini 11.700. Jadi kalau kita itu tidak terikat dengan kontrak untuk memproduksi produk nomor 4 sebanyak 600 unit, maka profit kita itu sebetulnya bisa 71.600, bukan 59.900. Sehingga itulah namanya opportunity cost. Kalau Anda memenuhi kontrak ke key customer, Anda kehilangan kesempatan untuk mendapatkan tambahan profit sebesar 11.700. Nah, itu namanya opportunity cost. Oke, itu opportunity cost. Pertanyaan saya berikutnya, agar Anda tidak mengalami opportunity cost 11.700 dengan tetap memenuhi permintaan key customer, maka apa yang akan Anda negosiasikan dengan key customer? Naikkan harga yang mana? P4. Tentu saja P4 gitu ya, yang diminta oleh key customer, jangan yang lain kan gitu. Ya, key customer kan mintanya produk nomor 1 dan produk nomor 4 gitu ya. Jadi paling tidak yang Anda negosiasikan adalah
Ya harga dari produk nomor 1 dan produk nomor 4 kalau key customernya sama. Tapi kalau key customer yang minta produk nomor 1 itu berbeda dengan key customer produk nomor 4, ya yang Anda bisa negosiasikan hanya produk nomor 4-nya saja. Kan begitu? Paham maksud saya? Jadi bisa saja, misalnya nih kebetulan yang minta produk nomor 1 dan produk nomor 4 itu key customer yang sama. Maka misalnya untuk P4-nya udah nggak usah naik, nggak apa-apa. Tapi yang P1-nya yang naik, bisa nggak? Bisa. Kita bisa membuat seperti itu. Itu ya. Nah, atau yang produk nomor 4 saja, kita fokuskan negosiasinya hanya ke produk nomor 4 saja. Yang nomor 1 kita harganya sudah segitu. Nah, pertanyaan saya berikutnya. Berapa kenaikan harganya untuk produk nomor 4 agar memenuhi permintaan key customer tersebut tidak menimbulkan opportunity cost bagi perusahaan? Gimana? Sebesar shadow price-nya. Gimana caranya? Sebesar shadow price-nya. Sebesar shadow price berarti 43 naiknya. Naiknya 43. Dari tadinya berapa itu 175 tambah 43 gitu. Wah, saya ke customernya ya, saya akan bilang kemahalan kalau segitu, saya nggak mau. Naiknya 43 itu kemahalan. Ya, yang bener berapa? Memangnya kenapa sih kalau Anda mintanya segitu? Apa dasar Anda? Nah, apa dasarnya? Shadow price itu kan tergantung Anda sebetulnya. Ya. Tergantung Anda mengalokasikan sumber daya dan sebagainya gitu ya. Ya. Bisa jadi karena Anda tidak efisien, emangnya ketidakefisienan Anda bisa Anda bebankan ke customer. Ya, customernya nggak mau kalau seperti itu. Oke. Jadi agar Anda tidak mengalami opportunity cost tapi tetap memenuhi permintaan key customer, maka harganya harus naik sebesar, ya opportunity cost-nya Anda hilangkan. 11.700 Anda bagi dengan 600, berapa itu? 19,5. Nah, bukan 43, 43 kemahalan ya. Jadi 11.700 dibagi dengan 600, kenaikannya adalah 19,5 dolar. Nah, kita coba. Kalau ini sama dengan 175 ditambah dengan ini ya. Jadi 19,5 tambah 175 gitu ya. Jadi naiknya 194,5, bukan 43, mahalan itu. Oke. Kemudian kita kembalikan lagi. Oke, kita harus produksi minimal 600 nih di sini. Oke. Bisa nggak kita mencapai total profit 71.600 kan begitu? Oke. Nah, kita coba. Ya. Nah, itu hasilnya. Oke. Jadi, setelah harganya dinaikkan, total profitnya 71.600. Anda tetap memproduksi 600 untuk produksi nomor 4 ya, ini jadi 600 itu. Jadi dengan menaikkan berapa tadi, 19,5 dolar untuk produk nomor 4, opportunity cost Anda hilang ya. Semua key customer order Anda penuhi, tapi profitnya tetap tinggi, tetap 71.600 gitu. Itu kalau key customernya setuju ya. Nah, kalau key customernya bilang nggak mau, kalau memang Anda nggak bisa memproduksi dengan harga semula, ya sudah, saya akan cari vendor yang lain. Nah, gitu. Maka apa yang akan Anda lakukan? Nyerah gitu aja? Gitu? Atau gimana? Nah, inilah seninya kita bernegosiasi. Anda itu harus hitung opportunity cost-nya. Ya.
bernegosiasi itu ya Anda harus pakai logika, jangan cuman hal-hal yang sifatnya subjektif, nggak terukur itu Anda utamakan. Nah, ini contoh Indonesia ya, bernegosiasi dengan Amerika Serikat masalah tarif, ya. Buru-buru kita sudah membanggakan diri, Indonesia berhasil nih. Di antara negara ASEAN kita yang pertama mendapatkan kesepakatan tarif dengan Amerika Serikat, kita dikenakan tarif 19%. Itu ya, wah kita udah bangga. Ternyata berikutnya, ternyata negara lain juga tanpa bikin kesepakatan macem-macem dengan Amerika dapat 19% juga, gitu kan? Nah, gitu. Terus diperparah lagi. Barusan kemarin ada KTT ASEAN. Presiden Amerika ikut datang di KTT ASEAN. Terus kemudian mengadakan sideline meeting gitu ya. Nah, dengan Malaysia, Thailand, Kamboja, Vietnam. Mereka mencapai kesepakatan baru bahwa 4 negara ASEAN ini tarif impornya oleh Amerika ya, dikenakan tarif 0%. Sehari sebelumnya, wah di berita itu diberitakan loh dengan gegap gempita. Presiden Trump memuji-muji Presiden Prabowo. Kita udah seneng, begitu dipuji-puji udah seneng. Hari berikutnya kita itu tidak diprioritaskan oleh Amerika Serikat. Terbukti 4 negara yang lain tanpa mereka itu bikin kesepakatan macam-macam dengan Amerika dikasih 0%. Sementara Indonesia ketika dapat 19% itu berjanji ke Amerika membeli pesawat Boeing, berjanji apalagi membuka keran impor dengan tarif 0% untuk semua barang dari Amerika Serikat. Itu kan, menghilangkan non-tarif barrier. Kita janji macam-macam ke Amerika agar dapat tarif 19%. Ternyata negara lain juga dapat 19%. Terus kemudian sekarang diperparah lagi. Ternyata 4 negara yang tidak berunding sejak awal sekarang malah dikasih 0%. Nah, ini diplomasi kita, diplomasi ekonomi kita nih terutama. Ini menurut saya yang terburuk sepanjang sejarah seperti ini. Ya, kita nggak pinter bernegosiasi kalau seperti itu. Kita nggak bisa ngitung-ngitung, oke? Ya, kita itu udah janjiin macam-macam, dapatnya 19%. Negara lain nggak menjanjikan macam-macam, dapat 0% malah. Ya, nah ini gimana kita? Nah gitu. Jadi sama seperti kasus seperti ini di dunia bisnis juga begitu. Ya, ada dipuji-puji, ya itu kalau sudah ada meja perundingan ini yang dipakai. Jangan kemudian seneng dulu dipuji-puji, itu nanti bisa jadi bahan kampanye gitu ya. Ini dikiranya masih masa kampanye aja. Gitu. Oke, gitu. Harus gimana nih? Apa yang Anda lakukan? Negosiasi nggak bisa, nah gitu. Nah, sama seperti misalnya Indonesia Amerika itu udahlah kita abaikan aja. Dulu sudah ada tuh pengamat politik luar negeri yang mengatakan sudah tarik saja itu tim negosiasi dagangnya Indonesia dari Amerika, suruh pulang, nggak ada gunanya bernegosiasi dengan Amerika. Saya kira itu pendapat yang benar, itu pendapatnya Profesor Hikmahanto Juwono ya, pengamat kebijakan luar negeri dari UI. Gitu. Saya kira benar itu. Kita nggak usah bernegosiasi dengan Amerika Serikat. Lagi pula itu baru di tahap awal. Mestinya kita udah tahu perilakunya Donald Trump. Itu dia suka menggertak lebih dulu. Berikutnya tarik lagi. Menggertak lagi, tarik lagi. Coba lihat dengan Cina. Awalnya saling marah gitu ya. Kenakan 100%. Cina membalas, naikkan.
Amerika naikkan lagi dari 1,25% gitu ya. Terus sekarang gimana? Sekarang kembali lagi 10%, kemudian bahkan ini akan bernegosiasi lagi dengan Cina, sementara akan bernegosiasi tarifnya dikembalikan lagi sebelum kenaikan tarif yang paling awal. Oke, itu Trump. Ya, jadi kata Anda juga kalau mau memperhatikan aspek yang lain selain kuantitatif gitu ya, hitung-hitungan tadi opportunity cost, ya Anda harus perhatikan lawan Anda itu perilakunya gimana. Ya, dia itu bluffing atau dia itu ada dasarnya tuh. Sudah umum teori ekonomi itu nggak ada yang bisa menjelaskan mengapa kok tarifnya Amerika itu sekian, itu nggak ada. Itu dia nggak pakai teori apapun itu. Ya, gitu. Anda cari pendapatnya profesor ekonomi manapun itu nggak ada yang bisa menjelaskan mengapa kok Indonesia dikenakan sekian persen itu nggak ada dasarnya, nggak ada teorinya, nggak ada dasar hitungannya. Oke. Nah kalau udah kayak gitu itu kita nggak bisa bernegosiasi secara rasional ya, seperti itu. Ya. Ya, jangan senang dulu kalau dipuji-puji, nggak ada maknanya. Gitu ya. Nah, sekarang Anda kembali ke sini, rasional saja. Jadi mestinya apa yang dilakukan oleh perusahaan ini agar bisa mencapai profit yang tinggi, bahkan saya menduga bisa mencapai profit lebih tinggi daripada 71.600 dengan melayani permintaannya key customer dengan harga yang sama tanpa menaikkan harga, tapi profitnya bisa lebih tinggi lagi. Nah, itu harusnya yang dipikirkan Indonesia itu mestinya kayak gitu. Tanpa kita merengek-rengek kepada Amerika Serikat untuk menurunkan tarif impornya Amerika gitu ya. Apa sih yang bisa kita lakukan? Ya, harusnya itu kita hitung dulu sebelum kita tuh bernegosiasi. Nah, ini juga begitu. Jangan buru-buru Anda minta customer Anda untuk bayar lebih mahal. Kalau Anda tawarkan itu bisa jadi malah nggak jadi beli mereka, ya. Bisa jadi mereka akan membatalkan pembeliannya. Oke, kalau Anda naikkan udah bisa cari yang lain aja, gampang gitu. Oke, namanya teknologi itu bisa di-copy. Jangan dikira kalau teknologi itu pasti menetap pada satu perusahaan saja. Ya, ini sama seperti di dunia ini yang terjadi sekarang ini. Amerika Serikat ya membatasi ekspor chip yang canggih ke Cina. Cina membalas dengan apa? Membatasi ekspor tanah jarang, ya, rare earth mineral yang dipakai untuk membuat komponen elektronik, termasuk microchip. Ya, ke Amerika dibatasi. Bukan hanya Amerika, semua perusahaan yang akan membeli tanah jarangnya Cina itu akan diteliti dulu. Ini perusahaan apa nih? Dipakai untuk apa nih? Dipakai untuk siapa nih? Kalau itu perusahaan misalnya Malaysia, tapi nanti dipakai untuk produknya Amerika, Cina bisa mengatakan oke, nggak saya jual. Ya, itu yang terjadi sekarang. Ya itulah seninya bernegosiasi itu. Anda harus bisa ngitung dulu ke dalam dulu. Sebelum Anda menyampaikan sesuatu ke lawan Anda, ya, hitung dulu. Ya, jadi kalau tanpa menaikkan harga, bisakah Anda mencapai profit lebih tinggi? Caranya gimana? Kira-kira gimana? Memindahkan pekerja. Working hour itu kan wujudnya ya. Tapi yang dipindahkan sebetulnya orangnya. Karena orangnya dipindah ya jam kerja yang tersedia kan berpindah, kira-kira begitu ya. Ya betul, memindahkan working hour-nya. Ya. Mengurangi biaya produksi. Bisa saja, tapi kebetulan di kasus kita itu tidak ada informasi yang spesifik tentang cost. Adanya tadi standar cost memang ada. Cuma kita tidak bisa mengubah-ubah itu gitu ya. Ya, kecuali nanti memang Anda itu bisa melakukan sesuatu agar misalnya material cost-nya bisa lebih rendah, labor-nya bisa lebih rendah, dan seterusnya. Itu bisa, tapi syaratnya harus melakukan apa?
Nah, ini Anda sudah dapat operation management belum? Manajemen operasi. Sudah kan? Nah, sudah. Gimana? Atau Anda sudah dapat manajemen keuangan? Sudah. Tahu yang namanya operating leverage? Apa itu? Apa bedanya operating leverage dengan financial leverage? Nah, apa bedanya? Ini kaitannya antara operation dan keuangan. Apa? Coba cari di ChatGPT.